Selamat datang di program Dialog, Ruang Digital Ngobrol Bareng Guru-Guru. Saat ini kita kedatangan tamu nih dari SD Prinhaler Kalirejo. Nah, SD ini merupakan sekolah yang asri yang terletak di kawasan pegunungan. Nah, sekolah ini menjadi salah satu sumber pengharapan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar Suren, Samigaluh, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam setiap perkembangannya, sekolah ini tidak terlepas dari kiprah para pendidiknya. Meskipun jumlah siswanya tidak sebanyak seperti yang di kota, tetapi yang perlu kita tahu, semangat dari para pendidiknya ini sangat-sangat luar biasa. Ada Bu Tari selaku kepala sekolah dan juga guru kelas 1, betul ya Bu ya? Ya. Selanjutnya ada Bapak Yanto. Bapak Yanto ini guru kelas, bendahara sekolah, dan juga koordinator kebun sekolah. Halo Pak Yanto. Dan yang terakhir ada Bu Yanti. Ya, ada Bu Yanti selaku guru kelas, operator Dapodi, dan saat ini sedang menempuh studi lanjut ya Bu ya di PPG, Program Profesi untuk Guru. Kalau boleh diceritakan Bapak Ibu, sebenarnya hal-hal yang menyemangati Bapak Ibu untuk mengabdi di SD Prinhaler ini seperti apa? Di tempat kami yang ada sekolah Katolik bernuansa tinggal satu-satunya. Jadi ketika saya ditawari untuk mengajar di sini, itu lebih karena anaknya itu besok mau sekolah gimana kalau di sekolah ini tidak ada lagi. Jadi saya ketika ditawari ya, ayolah saya mau bersama-sama dengan teman-teman berjuang untuk menghidupkan sekolah ini. Di sekolah ini sejak 2007. Sebelum itu saya mengajar di SD swasta di daerah Klaten. Berapa bulan di sana karena sekolah ini mengalami kekosongan satu guru waktu itu. Dan saya ditawari untuk ikut berdinamika bersama teman-teman guru dan anak-anak di sini. Saya pikir memang akan lebih baik kalau sekolah ini kan tetap ada, harus tetap ada dan hidup kan berarti harus ada relawan yang juga bersedia untuk di sini. Nah, berarti kan saya menjadi salah satu yang terpanggil untuk tetap ada bagi sekolah ini. Saya tertawari juga untuk ikut terlibat di sini. Ya, saya waktu itu tidak terlalu berpikir banyak. Pokoknya mau saja, lalu senang dengan segala kekurangannya. Saya melihat sekolah ini unik. Kalau jadi keunikannya itu dilihat dari mana Pak Yanto? Awal-awal dulu dan sampai sekarang kan juga sambil terus mencari bentuknya, formatnya seperti apa gitu. Dan saya merasakan ketika di sini juga ruang untuk sama-sama melakukan bentuk baru gitu tuh terbuka sekali. Berarti karena terus belajar pasti akan ada selalu pengembangan. Itu pengembangannya itu apa saja Pak Bu yang sudah dilakukan? Saya sendiri masuk sebelum Bu Yanti tahun 2006, 2007 itu ada ide dari anak-anak itu, keinginannya untuk punya kebun. Ide anak-anak ini ditangkap serius oleh kami para guru. Dan ide tentang kebun itu bagi kami ide yang bagus. Artinya ketika ada kebun, lalu anak masuk kebun. Nah, ketika anak masuk kebun, itu pasti ada banyak nilai yang bisa dipelajari oleh si anak sendiri. Di sekitar kami itu kan orang tuanya nyaris sebagian besar petani. Anak-anak yang petani ini, anak-anak petani ini punya ide, punya kebun, berarti mereka sendiri kan secara hati masih ada ikatan dengan rumah, bukan masuk sekolah lalu yang diinginkan tentang sesuatu yang jauh. Nah, ini yang diinginkan sesuatu yang sangat dekat dengan keluarga. Ini yang kemudian menjadi keseriusan kami untuk bagaimana ya kebun ini bisa diwujudkan, karena kami waktu itu sama sekali belum punya lahan untuk itu. Yang ada itu milik tetangga di sekitar sekolah. Lalu kami bersama guru ngobrol-ngobrol lalu ngajak anak-anak
yuk berdoa saja yuk supaya kebun ini diwujudkan. Pokoknya kita percaya nanti pasti akan ada. Lalu tahun Maret 2009 itu anak-anak sudah bisa berkebun. Ya, kita melakukan pendekatan dengan pemilik tanah yang di dekat sekolah itu dan ternyata diizinkan untuk dipakai berkegiatan dengan anak-anak. Ini juga menjadi keunikan bagi kami, ternyata masyarakat sekitar mendukung juga, orang tua juga mendukung, dan keterbukaan ini lalu membuka banyak peluang untuk terjadinya hal-hal yang membantu pengembangan pendidikan ini menjadi lebih baik. Nah, jadi sekolah bisa menjadi bagian dari masyarakat juga, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi milik bersama, kemudian dikembangkan bersama, karena ada keterbukaan juga dari sekolah, kemudian dari masyarakat juga bisa menerima dan turut membangun. Kemudian sebenarnya dalam situasi pandemi ini, bagaimana pihak sekolah menyiasati untuk tetap bisa melakukan pembelajaran? Sebetulnya kami di awal kita sempat melakukan kunjungan ke anak-anak, tapi karena semua dihentikan. Tetapi tetap kita melakukan walaupun hanya melalui WA, jadi kami ada WA group. Kami belum melakukan dengan Google Classroom, itu belum. Jadi kami masih menggunakan WA sebagai sarana kami untuk belajar. Jadi orang tuanya bekerja, jadi tidak bisa mendampingi saat pagi. Jadi biasanya malam dikirimkan, lalu tetap ada pendampingan dari orang tua. Untuk tugas-tugas, kami memberikan tugas, kemudian untuk belajar juga kami ada untuk umpan baliknya. Terus materi, nanti kalau ada yang tidak bisa dijelaskan dengan tulisan, biasanya Bapak Ibu Guru mencari di sumber lain, diambil videonya lalu dikirimkan videonya. Kegiatan lain, kami melakukan kegiatan seperti yang ada di sekolah. Jadi kalau di masa tidak pandemi itu kan tiap pagi kami melakukan kegiatan rutin, kami bekerja, opera bersama-sama. Karena di sekolah tidak mungkin dilakukan, jadi tetap dilakukan di rumah. Itu dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi biasanya pembelajaran dimulai pada pukul yang materi ya, itu dimulai pada pukul 8. Tetapi untuk pembiasaan karakter itu dimulai dari bangun tidur. Jadi setiap hari anak bisa melaporkan dengan cara mengirimkan foto atau video, atau bisa juga tulisan. Kegiatan yang bersama kita lakukan itu biasanya kita lakukan 2 mingguan atau kadang 3 minggu, tergantung juga dengan situasi. Misalnya pernah kita melakukan kegiatan ada berkebun, itu anak-anak dibagikan bibit dari sekolah. Setelah dibagikan, lalu itu menjadi kegiatan 1 hari, mulai dari menanam, nanti melaporkan apa yang sudah dilakukan. Apa yang kemarin ditanam itu bisa dipanen, lalu membuat menunya. Menunya ya, karena kemarin itu yang ditanam itu ada pokcai, ya bikin sop, ya gitu ada. Ada juga merawat ternak, hewan ternak. Itu dilakukan untuk kelas 3, 6, 4 ya. Yang di rumah kita fokuskan untuk merawat hewan ternak. Jadi semuanya membuat tergantung juga dengan apa yang sudah disepakati misalnya. Karena di sini saya juga sedang studi, ya saya berusaha membagi waktu untuk semua proses itu tetap berjalan sebagaimana adanya. Untuk anak-anak sendiri nanti bisa mengumpulkan tugasnya berbarengan dengan kelas lain, dengan antar buku tugasnya itu di pos masing-masing yang terdekat dengan rumah anak. Kemudian kami akan mengoreksi. Sekolah kami kan memang mengedepankan untuk penanaman karakter. Ketika pandemi ini, karena rumah adalah sekolah bagi anak-anak, itu tetap terjadi. Jadi memang dari pagi bangun tidur, itu anak-anak memulai dengan berdoa, kemudian melipat selimut, lalu membersihkan, membereskan tempat tidur,
kemudian mengikuti kegiatan orang tua pagi hari. Ya, apa yang anak-anak kegiatan yang rutin dilakukan oleh keluarga itu, anak juga ikut terlibat mengalami. Karena di sekolah pun anak kan ketika sebelum pandemi juga pagi harinya itu opera juga diajak untuk menyapu, untuk asah-asah mencuci perabotan, untuk merebus minum. Sebenarnya juga dibiasakan di rumah, dibiasakan di sekolah. Sekarang dibiasakan di sekolah, juga dibiasakan di rumah. Nah, untuk kontrolnya ya itu tadi, anak-anak membuat dokumen dalam bentuk foto atau video, kemudian dikirimkan. Itu setiap hari. Kalau kelas tinggi itu masih ada refleksi. Jadi seharian itu apa yang dilakukan dari pagi sampai sore atau malam itu kemudian dituliskan dalam bentuk refleksi dan itu difoto kemudian juga dikirimkan. Program kelas itu kan sebetulnya merujuk dari program sekolah. Jadi ada kegiatan pembelajaran yang memang dimiliki oleh kelas, ada kegiatan yang itu dilakukan secara serentak, secara bersama-sama. Saya kan kelas 3, jadi ya disesuaikan dengan kelas 3. Kalau misalnya kemarin ada misalnya itu memelihara ternak, dari kegiatan sehari itu biasanya keluarga proses memelihara ternaknya apa saja. Nah, itu anak terlibat di situ pada jam-jam yang memang keluarga melakukan. Lalu tambahannya ya, kalau di kelas 3 yang bobot materinya yang dihubungkan dengan ternak, ya misalnya pertanyaan-pertanyaan seputar ternaknya itu berkembang biak dengan cara apa. Lalu makanannya apa. Kalau ternak tidak punya, ya berarti memelihara binatang piaraan. Yang tidak punya ternak, tidak punya binatang piaraan. Lalu diganti dengan tanaman hias kalau tidak salah waktu itu kelas 6. Kemudian kalau misalkan dari Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan harapan Bapak dan Ibu terhadap murid-murid, apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan? Tetap bergairah dalam belajar. Lalu ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar bersama keluarga. Di sekolah ada memasak bersama misalnya, ya di rumah kan kesempatannya jauh lebih banyak. Kalau di sekolah ada banyak interaksi dengan orang lain, ya bagaimana di rumah tetap bisa berinteraksi seperti yang seharusnya. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk belajar, tapi ada banyak sekolah lain di luar gedung sekolah. Kita menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera ketemu. Harapan saya untuk anak-anak, nikmati seluruh proses pembelajaran yang saat ini kita alami bersama. Anak-anak harus belajar dari rumah, tapi juga tetap harus semangat. Ada peluang baik, silahkan untuk anak-anak ambil sebagai sarana belajar. Jadi berani berbicara, melatih bagaimana kemampuan public speaking-nya, kemudian menyampaikan pendapat dan idenya, lalu juga menggali potensi dalam dirinya. Kita itu hidupnya kan tidak bisa sendiri, selalu butuh orang lain di sekitar kita. Maka ariflah dan siaplah untuk bekerja sama dengan siapa saja, termasuk juga dengan lingkungan. Karena dengan begitu kita akan bisa hidup dan juga saling menghidupi. Nantinya menjadi pribadi yang cerdas, tetapi juga penuh empati dan sekaligus punya hati. Wah, keren sekali. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara ini, Bu. Bapak, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang di rumah yang menonton kita hari ini, semoga selalu terinspirasi dengan apa yang kita berikan hari ini ya. Jangan lupa nonton episode Happy Seat Dialog di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dah. Terima kasih. Yeah.